Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Afifa. Saya dari kelas 2A, mahasiswa dari STKIP PGRI Bangkalan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya sangat senang bisa berbagi dengan kalian tentang topik yang menarik, yaitu model-model pembelajaran inovatif. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan dalam menyusun rencana pembelajaran. Contohnya seperti model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis proyek, atau model pembelajaran berbasis masalah. Dengan memilih dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang tepat, diharapkan proses pembelajaran mengajar dapat lebih menyenangkan dan efektif bagi siswa. Karakteristik model pembelajaran. Dalam pembahasan model-model pembelajaran inovatif, penting bagi kita untuk memahami karakteristik dari suatu model pembelajaran. Perubahan yang terjadi dalam model pembelajaran memiliki beberapa karakteristik yang harus kita ketahui. Yang pertama, perubahan yang terjadi dilakukan secara sadar, artinya kita memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dalam belajar. Yang kedua, perubahan dalam belajar harus bersifat sinambung dan fungsional. Artinya, perubahan tersebut harus terus berlangsung dan memiliki manfaat yang berguna. Yang ketiga, perubahan tidak bersifat sementara. Artinya, perubahan tersebut harus dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang keempat, perubahan bersifat positif dan aktif. Artinya, perubahan tersebut dapat membawa dampak positif dan dilakukan secara aktif. Yang kelima, perubahan memiliki arah dan tujuan. Artinya, perubahan yang dilakukan harus memiliki arah yang jelas atau tujuan yang terukur. Dan keenam, ada perubahan mencakup seluruh aspek perubahan tingkah laku, yaitu pengetahuan sikap atau perbuatan. Sebagai contoh, dalam model pembelajaran kolaboratif, siswa mengalami perubahan yang sadar dan terus-menerus dalam belajar bersama-sama dalam kelompok. Siswa belajar secara aktif dan positif dan mengembangkan pengetahuan atau sikap dan pembuatan yang lebih baik melalui kerjasama dan kolaborasi dengan anggota sekelompoknya. Model-model pembelajaran inovatif. Pembelajaran konseptual CTN. Menurut Nur Hadi, pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Artinya, pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan konteks atau latar belakang siswa sehingga mereka bisa lebih mudah memahami dan mengaitkan dengan pengalaman yang mereka telah dimiliki. Sebagai contoh, seperti dalam pembelajaran matematika, guru bisa memberikan contoh soal yang berkaitan dengan situasi nyata seperti menghitung harga barang di pasar atau membagi anggaran keuangan di rumah tangga. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Langkah-langkah pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih aktif dan bermakna. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam CTL, yaitu yang pertama, kembangkan pikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Contohnya dalam mata pembelajaran sains, guru memberikan tugas eksperimen kepada siswa untuk memberikan sendiri fakta dan menjelaskan hasil eksperimen tersebut. Karakteristik pembelajaran CTL. Pembelajaran konseptual atau CTL memiliki karakteristik yang membedakan dengan model pembelajaran konvensional. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, kerjasama.
Siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah atau mengerjakan proyek seperti tercipta lingkungan belajar yang saling mendukung. Contohnya dalam mata pelajaran matematika, siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan soal-soal yang lebih rumit dan membutuhkan diskusi. Saling menunjang. Siswa diajarkan untuk membantu dan saling mendukung satu sama lain dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik. Contohnya saat belajar bersama, siswa dapat membagikan sumber belajar atau memberikan dukungan moral pada teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menyenangkan, tidak membosankan. Pembelajaran CTL merupakan kenyamanan siswa sehingga siswa tidak merasa bosan dan terus terinovasi dalam belajar. Contohnya seperti dalam pembelajaran sejarah, guru dapat mempergunakan teknologi seperti video atau audio visual untuk membuat siswa lebih tertarik dalam pembelajaran materi. Yang keempat, belajar dengan bergairah. Siswa diajarkan untuk memiliki gairah dalam belajar sehingga tercipta suasana yang menyenangkan. Contohnya seperti dalam pembelajaran seni. Siswa dapat diajarkan untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam membuat sebuah karya seni. Yang kelima, pembelajaran terintegrasi. TTL integrasi berbagai aspek pembelajaran seperti pengetahuan atau keterampilan dan sikap sehingga pembelajaran lebih holistik. Contohnya seperti saat belajar tentang lingkungan. Siswa diajarkan tentang terhadap tindakan yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menggunakan berbagai sumber. Menggunakan berbagai sumber mempelajari seperti buku atau video, internet, dan lain-lain, sehingga siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Contohnya saat belajar tentang pemanasan global. Siswa dapat mencari informasi dari buku atau artikel di internet atau berbagai sumber lainnya. Yang ketujuh, siswa aktif. Memperhatikan keaktifan siswa dalam proses belajar sehingga siswa lebih mudah memperoleh pemahaman yang lebih baik. Contohnya seperti saat belajar tentang olahraga. Siswa diajarkan untuk melakukan aktivitas fisik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep yang dipelajari. Yang kedelapan, sharing dengan teman. Siswa diajarkan untuk berbagi pengalaman atau ide dengan teman-temannya dalam mengembangkan pemahaman mereka. Contohnya seperti dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa dapat diajarkan untuk berbicara dengan teman-teman mereka dalam bahasa Inggris untuk mengingatkan kemampuan berbicara mereka. Yang sembilan, siswa kritis, guru kreatif. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan mendorong guru untuk lebih kreatif dan merancang pembelajaran. Contohnya seperti saat belajar sains. Siswa diajarkan untuk mengamati fenomena alam atau situasi dunia nyata yang dapat dihubungkan dengan materi pembelajaran. Misalnya, siswa dapat mempelajari siklus hidup tanaman dengan mengamati tumbuhan, tanaman di sekitar sekolah atau di kebun. Dalam hal ini, guru harus kreatif dalam merancang kegiatan yang menarik dan memicu rasa ingin tahu siswa, seperti membuat percobaan sederhana untuk mengetahui bagaimana tanaman tumbuhan atau mengadakan diskusi kelompok untuk berkarya pemahaman siswa tentang siklus tanaman hidup. Dalam proses pembelajaran tersebut, siswa akan lebih terlatih untuk berpikir kritis dan guru juga terdorong untuk lebih kreatif dan merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan konteks siswa. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menerapkan tujuan bersama. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Ada 5 unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, saling ketergantungan positif. Dalam kelompok kerja yang efektif, setiap anggota yang harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar kelompok bisa mencapai tujuan bersama. Dalam metode jigsaw, seperti anggota kelompok bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya agar yang lain bisa berhasil. Penilaian dilakukan dengan cara yang unik, yaitu setiap siswa mendapatkan nilai sendiri
dan nilai kelompok dibentuk dari setiap anggota. Dengan demikian, siswa akan merasa terpacu untuk meningkatkan usahanya dan nilai mereka tanpa merugikan anggota kelompok lainnya. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Guru perlu menyusun tugas dengan baik agar setiap siswa merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik dan tidak menghambat kelompok. Dalam teknik Jigsaw, bahan bacaan dibagi menjadi 4 bagian, sehingga siswa yang tidak melaksanakan tugasnya akan diketahui dengan jelas dan mudah, dan rekan-rekan dalam kelompok akan menuntutnya untuk melaksanakan tugas agar tidak menghambat yang lainnya. Tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi agar dapat membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Sinergi ini dapat menghasilkan pemikiran yang lebih kaya dan lebih besar daripada hasil pemikiran dari satu kepala saja. Pentingnya untuk menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing anggota kelompok. Untuk mencapai sinergi, para anggota kelompok perlu saling mengenal dan memberikan satu sama lain melalui kegiatan tatap muka dan interaksi pribadi yang menghubungkan proses yang cukup panjang. Komunikasi antar anggota. Pentingnya komunikasi antar anggota dalam kelompok. Guru perlu mengajarkan siswa cara berkomunikasi yang efektif, termasuk mendengarkan dan mengutarakan pendapat dengan bijaksana. Siswa juga perlu belajar bagaimana menyanggah pendapat orang lain dan menyinggung perasaan mereka. Keterampilan berkomunikasi adalah proses panjang untuk memerlukan latihan dan perlu ditempuh untuk berkarya, pengalaman belajar, dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa. Evaluasi proses kelompok. Pentingnya evaluasi proses kerja kelompok dalam pembelajaran kooperatif. Evaluasi ini perlu dijadwalkan dalam waktu yang tepat untuk membantu kelompok menjadi lebih efektif di masa depan. Waktu evaluasi tidak harus dilakukan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa dijadwalkan setelah beberapa kali siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif. Keuntungan penggunaan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial, sehingga siswa dapat lebih memahami dan merespon perasaan orang lain. Contohnya seperti saat seorang siswa sakit, siswa yang lain akan membantu mengumpulkan tugasnya dan memberikan dukungan moral. Yang kedua, memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, atau informasi, atau perilaku sosial dan pemandangan. Contohnya seperti seorang siswa yang terampil dalam matematika dapat membantu siswa yang lain yang kesulitan dengan pelajaran tersebut. Yang ketiga, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, sehingga mereka lebih siap untuk bergaul dengan orang lain di masyarakat. Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen seperti kerjasama atau rasa tanggung jawab dan kepercayaan. Contohnya, siswa yang belajar sama untuk menyelesaikan proyek akan belajar lebih mencapai satu sama lain dan merasa bertanggung jawab terhadap hasil akhirnya. Yang kelima, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, sehingga siswa belajar untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Seperti siswa yang membagi tugas dengan siswa lain akan belajar untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Yang keenam, membangun persahabatan yang dapat hingga masa dewasa. Contohnya, siswa yang bekerja sama dalam kelompok belajar dapat membentuk persahabatan yang kuat dan bertahan lama. Yang ketujuh, berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dipraktekkan. Contohnya seperti siswa yang bekerja sama dalam kelompok belajar akan belajar untuk memperbaiki keterampilan komunikasi dan belajar sama dalam tim. 8. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. Contohnya, siswa yang bekerja sama dalam kelompok belajar akan belajar untuk mencapai satu sama lain dan merasa nyaman berbagi ide-ide mereka.
9. Meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari belajar perspektif. Contohnya seperti siswa yang bekerja sama dalam kelompok belajar akan belajar untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menyelesaikan masalah. Yang ke-10, meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih baik. Contohnya seperti siswa yang bekerja sama dalam kelompok belajar akan belajar untuk menerima masukan dan ide dari siswa yang lain untuk meningkatkan hasil kerja belajar mereka. Yang ke-11, meningkatkan kegemaran berteman tanpa memandang perbedaan kemampuan atau jenis kelamin atau norma atau cacat etnis atau kelas sosial, agama, dan orientasi tugas. Contohnya, siswa yang bekerja sama dalam sekelompok belajar akan lebih belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan di antara mereka. Terima kasih telah menonton presentasi saya tentang model-model pembelajaran inovatif. Semoga presentasi ini dapat memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi Anda dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif, kita dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar mereka. Jangan lupa untuk terus eksplorasi dan mengembangkan diri dalam bidang pendidikan, karena setiap perubahan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang besar bagi masa depan pendidikan kita. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.